Shalom. Hari ini kita masuk dalam bagian yang terakhir ya. Bagian yang ketiga tentang pertanyaan-pertanyaan masalah Trinitas. Nah, ini memang banyak yang ditanyakan ya oleh orang-orang Kristen atau ditanyakan juga tuduhan-tuduhan juga kepada kita. Nah, ini selalu slide pertama ini selalu keluar ya, harus ingat-ingat ya. Doktrin Trinitas menyatakan, baca yang kuning itu 2, 3. Allah adalah satu hakikat, tiga pribadi. Ingat ya, Trinitas, satu hakikat, tiga pribadi. Ulangi, 2, 3. Satu hakikat, tiga pribadi. Nah, asal mulanya ingat ya, kenapa disebut Trinitas, Trinity, triasi atau three in unity, tiga di dalam satu. Nah, ayo kita baca yang ini. 2, ini bentuk panjangnya. 2, 3. Bahwa ada satu Allah yang kekal, memiliki tiga pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, di mana setiap pribadi Tritunggal adalah Allah sepenuhnya dan memiliki kesetaraan yang sama. Ingat ya, mesti dihafal-hafal. Paling hafal yang penting yang kuning itu saja ya. Allah adalah 1, 2, 3. Allah adalah satu hakikat, tiga pribadi. Nah itu. Jadi kalau ditanya apa sih Trinitas, Allah Tritunggal itu apa? Nah itu. Ini yang mesti dihafalkan. Satu hakikat ya, Allah yang esa, dan tiga pribadi seperti itu. Nah, bagian yang ketiga ini kita masuk dalam pertanyaan. Nah, memang ini mungkin tidak terlalu banyak terdengar di Indonesia, tapi kalau saudara mempelajarinya cukup dalam, maka saudara akan menemukan dalam tulisan-tulisan ya, namanya pandangan partialisme. Nah, itu dalam Trinitas. Nah, kalau mau belajar itu mereka bikin analogi seperti ini. Lihat ya, lautan di dunia, bumi ini penuh dengan lautan. Dibagi dua, ada Samudra Atlantik, ada Samudra Pasifik. Samudra Atlantik itu 100% air. Samudra Pasifik itu 100% air. Tapi Samudra Atlantik sendiri bukan 100% dari semua air. Jadi mereka main logika. Lalu kalau saudara bisa nyantol, sudah ngerti, oh lalu dihubungkan sama Tritunggal. Jadi menurut partialisme itu tiap pribadi Trinitas, siapa? Tiga pribadi, satu hakikat, tiga pribadi. Tiga pribadi itu siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, menurut partialisme ini, ya ini yang menyimpang ini, memang setiap pribadi itu 100% ilahi dalam kodratnya. Kalau, nah ini mereka kasih syarat, kalau jadi satu. Nah, jadi mereka diperluas, tapi tidak semuanya. Karena kelompok ini pun juga bercabang-cabang. Saya hanya melihat apa ya, arus utama mereka saja seperti itu. Lihat, nah ada di sini. Ada satu Allah yang kekal, ya, tiga pribadi yang berbeda. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah. Allah sepenuhnya, bukan sepertiga. Nah, mereka pandangan partialisme pakai analogi. Makanya ingat ya, waktu seri yang kedua saya kasih boleh nggak orang Kristen menerangkan Tritunggal pakai contoh telur, contoh matahari, contoh manusia, tubuh, jiwa, roh itu. Nah, kalau sudah pakai filosofi logika yang seperti ini masalah. Nah, yang memperumit masalah adalah
ada banyak cara yang berbeda untuk menafsirkan gagasan dasar parsialisme ini. Mereka bercabang-cabang seperti itu. Yang paling ekstrim, nah ini salah lagi. Kelompok parsialisme ini ekstrimnya begini gini. Jadi coba lihat itu waktu Yesus berseru, yaitu disalib, Bapakku, Bapakku, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu kelompok ini dengan seenaknya dia berkata, ini saat dimana Tritunggal itu rusak. Wah, salah besar lagi. Ingat ya, kita harus memahami Tritunggal Allah itu setara dan satu hakikat. Persatuannya kekal. Allah itu bersatu dari mulai sebelum dunia diciptakan kekal. Nah, lalu Allah yang Tritunggal yang kekal itu menciptakan dunia ini. Nah, ingat ya, Tritunggal itu juga yang menyelamatkan kita. Kemarin pasca saya terangkan seperti itu. Bahkan sampai nanti di kekekalan, kesatuannya mereka tetap tidak berubah. Makanya kalau sudah pakai logika ini yang sulit itu ya. Ada bentuk parsialisme tertentu yang sesuai dengan Alkitab. Memang sebagian kelihatannya bagus, tapi ada bagian-bagian tertentu masih dicermati seperti itu. Ada lagi kelompok namanya Patripasianism. Patripasianism gitu. Pasianism itu. Pasianisme. Apa itu lagi? Nah, ini kelompok ini percaya begini. Jadi Allah Bapa itu menderita dan mati di kayu salib bersama-sama Allah Anak. Kalau saudara dengar gitu bacanya orang Kristen, maaf saudara, orang Kristen awam bacanya mando-mando. Salah besar. Ingat ya, Allah Bapa bukan Allah Anak. Walaupun mereka itu satu hakikat. Kalau di sini Bapak menderita sebagai anak, wah itu berarti mereka sudah salah. Mereka menyamakan Allah Bapa itu sama dengan Allah Anak. Nah, ini kelompok ini ya secara literal ya, patri itu kan Bapak ya. Pasianism, nah itu penderitaan, yaitu penderitaan Bapak, patrinya Bapak ya, seperti itu. Penderitaan Bapak. Jadi Yesus itu ya Bapak. Ini masalahnya di sini ya. Nah, patriasim ini erat dengan monarki, modalistik sama Sabel. Minggu kemarin sudah saya terangkan saudara ya. Kalau sudah lihat kalau dalam kelompok yang pertama monarki itu ada kelompok-kelompok saksi Yehova, lalu Pantekosta yang lama seperti itu ya, Sabel itu. Kenapa? Karena Bapak itu anak, anak itu Roh Kudus. Jadi mereka menyamakan seperti itu. Ingat ya, Patripasianism itu mengajarkan Allah itu satu pribadi. Sekarang saya tanya, yang satu itu pribadinya atau apa? Nah, sudah pintar. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi kalau sudah bicara ini satu pribadi, cuman manifestasinya caranya beda-beda, wah itu berarti itu kelompok yang salah seperti itu. Jadi Patripasianism itu mengajarkan Allah Bapa berinkarnasi jadi anak sendiri. Makanya Bapak itu ya anak, anak itu ya Bapak, Bapak itu yang disalib. Nah, sejarah gereja mula-mula tahun 153 Masehi, Justin Martin dalam bukunya First Apology yaitu bab 63 sudah menghadapi kelompok-kelompok yang seperti ini. Jadi mesti ditangkap ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Tangkap ini. Ajaran-ajaran yang salah itu sudah muncul di abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Itu sebabnya kenapa gereja masih berkonsili, kumpul jadi satu. Lalu merumuskan, bukan memberikan
Ini loh doktrinnya tidak, tapi dari Alkitab lalu merumuskan. Ini kata Alkitab dirumuskan seperti itu. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok yang sesat seperti ini. Sebetulnya ceritanya sudah selesai, tapi dalam setiap generasi itu selalu muncul satu letupan-letupan yang baru seperti itu. Nah, pemimpin Kristen awal sudah membantah ajaran patripasianisme ini ya. Lalu Tertullian, Origen, Athanasius, Chrysostom sudah ngajarin itu salah. Tapi sekarang ini muncul. Nah, munculnya lewat novel. Nah, film. Pernah nonton film The Shack? Saya belum nonton saudara ya. Ya gara-gara ini saya melihat. Nah, The Shack ini ngajarin, ini kayaknya film rohani, kayaknya film Kristen, tapi ini kelompok patripasianisme seperti itu. Wah, saudara melihat, oh gitu ya. Nah, makanya kalau enggak belajar itu enggak ngerti saudara ya. Nah, gini ya. Ini sepertinya film rohani Kristen, hati-hati. Jangan-jangan muter ini di gereja ya. Pernah ya? Wah hebat. Ya ngomong sama saya itu ya. Oke, jadi film ini menceritakan ada pria namanya Mac Phillips mempertanyakan keyakinan sama Tuhan. Kondisi mentalnya berantakan, ketemu 3 orang misterius. Nah, itu digambarkan yang membantu dia secara spiritual. Pada satu titik protagonis Mac ini dia tuduh Papa. Nah, ini Allah Bapa yang muncul sebagai seorang wanita. Ini pun soal besar ini. Yang tidak peduli dengan penderitaannya. Lalu Papa menyisihkan lengannya, tunjukkan sama Mac, lihat paku ini. Nah, Papa tahu penderitaan. Nah ini patrisianisme ini. Nah, ingat ya, salah ini. Kayaknya anak muda ini sudah mulai tersesat ini. Dengar ya, ini pemahaman yang tidak alkitab-ya tentang hubungan pribadi antara Trinitas itu. Ya memang makanya masih sedikit berhati-hati kalau lihat film itu kan, makanya tidak semua film yang berbau Kristen itu tepat sekali seperti itu. Kayak film yang baru ini ya, yang ngetop itu Noah, itu kacau balau itu, nggak alkitabiah sama sekali seperti itu. Ya, ini menyangkal pribadi Allah yang jamak. Ingat ya, 1 hakikat 3 pribadi. Mereka nyangkal yang 3 pribadi ini karena bersikeras hanya ada 1 pribadi dalam keilahian. Dan ingat, Alkitab tidak memberikan ruang bagi kelompok ini. Kenapa? Kenapa Yesus dikasih gelar anak Allah? Itu berarti dia berbeda sama Bapa. Ayo baca ya. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21, ada yang kita lompati di situ. 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah lihat ya, sebab Allah siapa? Bapa. Ingat ya, ketika kita berdosa, semua manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Manusia punya hutang. Nah gimana caranya? Bapa mengutus anaknya, Yesus Kristus. Dia, Yesus Kristus, menjadi pendamai, alat pendamaian gitu. Makanya sebab Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan tidak memperhitungkan kesalahannya. Berarti kita bisa lihat Bapa dan anak beda. Harus dipahami ya. Apalagi di kayu salib Yesus berseru berdoa kepada Bapa. Pertanyaannya, kalau Bapa itu anak, kalau Bapa itu Yesus, apakah Yesus ngomong sama dirinya sendiri? Jawabannya enggak. Nah kesimpulannya kita bisa paham
doktrin penganut patripasianisme itu salah. Ya, ada lagi kelompok berikutnya. Nah, kalau ini ada hubungannya sama Indonesia karena ada di Indonesia ini. Ada kelompok yang namanya Unitarian. Nah, kelompok yang menganut paham Unitarianism, ya, isme seperti itu. Yang paling gampang, apa meneh Uni? Kalau dengar Uni, jangan Juni Juli, saudara ya. Juni itu satu. Nah, gampang kan? Jadi Unitarian itu dipahami ada Trinitarian. Nah, siapa itu Trinitarian? Ya kita. Nah, itu kelompok Trinitarian atau Tritunggal, nah itu kita pakai pegang itu. Tapi yang nggak percaya sama Tritunggal, nggak percaya sama Trinitarian, yaitu kelompoknya Unitarian. Nah, Unitarian itu mengajar bahwa Allah hanya satu kesatuan. Nah, Unitarian ini menolak Trinitas itu salah. Yesus itu, nah ujung-ujungnya Yesus bukan Allah. Mesti dipegang. Tapi Unitarian Unitarian harus dibedakan sama modalisme. Nah, modalisme itu Pantekosta yang lama itu loh. Saya jadi dosen di kampus. Tapi kalau saya di rumah jadi kepala rumah tangga. Tapi saya kalau di gereja saya jadi gembala. Nah, seperti itu. Maksudnya gini, waktu menciptakan itu Allah itu jadi pencipta. Waktu penebusan Allah Bapa itu jadi Yesus. Di zaman gereja Allah itu jadi Roh Kudus. Itu kelompoknya yang modalisme seperti itu. Tapi beda sama Unitarian. Kelihatannya serupa tapi tak sama. Bedanya adalah, nah ini ya, modalisme mengajarkan Bapa, Putra, Roh Kudus 3 cara keberadaan bagi Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu ya. Dan ini paling banyak ditemukan di kelompok gereja namanya United Pentecostal Church. Makanya asal mulanya Pantekosta itu seperti ini ya. Ada beberapa gereja yang seperti itu. Nah, tapi bedanya modalis itu mengakui Yesus itu Allah. Nah, itu ya. Tapi Unitarian tidak mengakui Yesus itu cuma manusia. Manusia yang diilhami, guru yang agung, teladan yang harus diikuti, tapi tetap mengatakan Yesus itu bukan Allah. Jadi mesti nggak paham ya. Jadi wow, ternyata ada banyak sempalan-sempalan yang seperti ini. Tapi ingat, ajaran sesat model-model begini, Unitarian yang menolak Trinitarian ini, menolak Trinitas, itu sudah ada dari awal gereja. Abad pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan diselesaikan di konsili gereja seperti itu. Nah, sudah selesai, abad pertengahan, gereja melakukan reformasi. Nah, Unitarian muncul lagi, hidup lagi. Jadi pertama kali di Inggris ya, lalu dibawa ke Amerika. Dan yang paling terkenal, berpengaruh, kelompok yang paling besar, Unitarian Universalist Church. Ini pun masih ada cabang-cabangnya ya, perpecahannya seperti ini. Nah, intinya sederhana, Allah itu satu, percaya Yesus, percaya Roh Kudus, percaya Bapa. Tapi yang Allah cuma Bapa. Yesus itu bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah. Nah, kalau saudara mau lihat, saya ambil dari websitenya mereka ya. Ini yang paling banyak berpengaruh, Unitarian, Universalis. Umumnya nggak melakukan pembaptisan. Karena pembaptisan kan disuruh kan, harus demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu mereka ganti dedikasi anak.
pembaktian anak itu seperti itu, peresmian anak untuk masuk dalam keluarga kelompok gereja mereka. Yang paling menakutkan itu sebetulnya yang disuruh lihat ya, inilah, di sinilah, menolak Yesus sebagai Allah, keilahiannya ditolak seperti itu. Nah, biasanya kelompok besarnya menolak Alkitab sebagai wahyu ilahi dan lebih banyak memilih akal budi manusia. Kalau saudara lihat buku-buku ajarannya mereka, makanya mesti hati-hati saudara. Apalagi ini anak-anak muda ya, cari jawaban pinter zaman sekarang ini, buka chat GPT itu, ketik di meta, pak. Tapi sumbernya enggak tahu, sumbernya dari sana itu saudara ya. Nah itu, mereka lebih banyak memilih hubungan horizontal antar manusia lebih penting daripada hubungan vertikal antara Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kudus sama kita. Lalu kalau di Indonesia, ini gerejanya di Semarang, namanya Gereja Jagi, yaitu Jemaat Allah Global Indonesia. Mereka nggak mau sebut Unitarian, tapi di bawahnya sudah keluar ya, Unitarian Christian Church of Indonesia. Nah, itu pusatnya di Semarang itu seperti itu. Mereka punya website, tapi memang beda-beda tipis. Mereka masih pakai ayat Alkitab. Nah, kalau yang paling gampang itu begitu masuk di websitenya, ya, kalau teolog seperti saya ini ya, kan model-modelnya ahli Taurat gitu ya, langsung dibaca pengakuan imannya, dibaca dilihat 1, 2, 3, sudah ketemuan. Yesus dalam kurung depannya itu Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, model-modelnya pakai kata yang seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita orang Pantai Kosta, kemarin sudah mulai saya sisitin ya tentang modalisme. Kalau orang Pantai Kosta itu asal mulanya dari sini. Oneness Pentakostal, atau gerakan yang terkenal dengan nama Jesus Only. Nah, saudara mesti ngerti ya. Ini asal mula gereja Pantai Kosta itu dari sini. Ternyata kita ini dulu aliran sesat tapi yang sudah bertobat saudara ya. Serius. Jadi Jesus Only, hanya Yesus, atau dikenal Oneness Pentakostal atau Pentakostalisme keesaan. Teologianya teologi keesaan. Mengajarkan hanya ada satu Tuhan, satu Allah, dan tegas menolak Tritunggal. Nah, dengan kata lain, teologi keesaan tidak mengakui pribadi yang berbeda. Nah, tapi bedanya, nah ini sama Unitarian beda. Gini, Unitarian tidak mengakui Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi Jesus Only mengakui Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi tadi lagi, kita berapa? Satu hakikat, tiga pribadi. Nah, kalau Jesus Only, satu hakikat, satu pribadi. Tiga perwujudan. Nah, itu salahnya di situ. Nah, makanya kenapa ini diajar lagi sama saudara? Karena dasar kita, fondasi kita, saudara kalau jadi Kristen sejak kecil, saudara nangkepnya satu, ya cerita kemarin itu loh. Waktu penciptaan Allah itu, Bapa itu jadi pencipta. Waktu Yesus datang, Allah itu jadi Tuhan Yesus. Zamannya gereja, Allah itu jadi Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus Only, Oneness Pentakostal seperti itu. Tapi tetap mengakui Yesus sebagai Allah. Tapi cuman semuanya itu satu pribadi. Padahal satu hakikat, tiga pribadi. Ya, wis pinter sekarang saudara ya. Tidak boleh tersesat ya seperti itu. Jadi teologianya itu melihat Yesus sebagai satunya Tuhan Allah. Tapi terkadang Yesus itu berubah, bermanifestasi jadi Bapa,
lalu berubah jadi Roh Kudus. Makanya kenapa ilustrasi yang paling banyak disukai itu kelihatan itu air H2O bisa berubah jadi es, bisa berubah jadi uap, bisa berubah jadi cair. Nah itu ilustrasi Tritunggal yang dipakai. Kenapa? Karena itu yang diajar dari awal mulanya. Jadi satu pribadi Allah. Ingat ya, berapa? Satu hakikat, tiga pribadi. Ini cuman satu pribadi. Ya, berubah berbagai bentuk cara manifestasi. Jadi doktrin intinya Yesus only, oneness Pentakostal itu Yesus adalah Bapa dan Yesus adalah Yesus adalah Bapa dan Yesus adalah Roh Kudus. Itu saja ya. Ada satu Allah, satu Tuhan menyatakan diri dalam berbagai macam berbeda. Makanya baptisannya gerakan Yesus only itu biasanya dalam nama Yesus saja, titik. Menolak Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan beberapa yang garis kerasnya, ini garis kerasnya ya, beranggapan bahwa baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus tidak dilakukan oleh rasul-rasul. Ya, Matius 28 itu bukan ayat yang seperti itu. Nah sekarang dari mana gerakan ini masuk di Indonesia? Ini sejarahnya. Jadi W.H. Offiler, ini pendeta Bethel Pentecostal Temple, dia mengutus misionaris Van Clever Groesbeck ke Indonesia. Dari Groesbeck ini lahir Van Kessel di Cepu. Ini bapak gereja Pentekosta se-Indonesia. Jadi dari pelayanan dia, Van Kessel, pertama kali muncul itu GBDI. Jadi GBT ini dulu dari GBDI. Ya. GBDI lalu pecah jadi GBIS. GBIS pecah, salah satunya GBT. Tahun 70 GBIS pecah lagi, salah satunya GBI, seperti itu. Jadi semuanya kalau di track larinya ke Van Kessel semuanya. Nah sekarang formula baptisan yang diajarin Van Kessel yaitu kelompoknya Oneness ini. Lihat ya, saya membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Betul nggak? Semuanya dari situ. Semua Pentekosta ini seperti ini. Nah, kenapa? Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya satu, itu ya Yesus. Puji Tuhan, sudah berubah, sudah bertobat saudara ya. Pendeta-pendetanya berkembang, belajar, bertumbuh, dan berubah. Makanya tahun berapa ya, saya sudah jadi pengurus Dewan Pendidikan ya di GBT selama 3 periode. Dan ADART kami sudah berubah. Jadi Tritunggalnya sudah pas, sudah benar. Dan ingat ya, ajaran doktrinnya senada dengan lagu bidat lama namanya model. Dan itu sudah dikutuk, makanya lahir lagi. Nah puji Tuhan, sebagian besar sudah berubah. Ya, termasuk GBT, termasuk GPI terakhir-terakhir ini. Trinitasnya sudah Alkitabiah, ya sudah benar. Tapi masih ada yang ngotot, masih harus pegang itu, mempertahankan Oneness Pentakostal dan menolak Trinitas. Siapa? Nah salah satunya ini Joshua Tewu. Dia bikin ajaran kita mesti dibebaskan dari hoax. Doktrin Tritunggal itu doktrin berhala. Wah ngajar dia seperti itu. Nah dia ketulis ya, sumber YouTube-nya Kalam Kristus. Dengar ya, hati-hati. Saudara buka YouTube, wah enak iki, hati-hati saudara ya, enggak ngerti apa-apa saudara ya. Trinitas ternyata produk paganisme platonik. Mari lepaskan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari penjara Trinitarianism. Wow, kenapa? Dia masih ngotot.
dia keluarkan lagi yang 22 April 2021. Bapa, Anak, Roh Kudus diculik dari Alkitab, dipenjara dalam tirani teologi Trinitarian. Ayo hancurkan penjara paganisme, reformasi total, RIP, Trinity, doktrin paganisme teologi. Nah, waktu dia disidang di GPI, dia berkata, kita tidak bisa jadi satu, kita minta berpisah. Itu sebabnya dia ngotot seperti itu. Ya, jangan salah lagi. Trinitas itu apa? Allah adalah satu hakikat, tiga pribadi. Nah, ini lagi pertanyaan. Walanya orang Kristen itu ada tiga. Ingat ya, fakta tiga pribadi betul. Apakah tiga pribadi yang terpisah? Jawabannya tidak. Karena Alkitab juga mengajarkan namanya monoteis. Nah, sekarang bingung. Lalu gimana bilang katanya monoteisme tapi ada tiga pribadi? Nah, penjelasannya jawabannya sudah melewati lewat kata pribadi seperti itu. Lihat ya, pribadi dapat didefinisikan sebagai pusat kesadaran diri. Pribadi yang punya pikiran, emosi, kemauan, bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, mampu melakukan tindakan. Nah, konsep pribadian dihubungkan kalau dengan Tritunggal, kita melihat ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Beda. Tapi tiga pribadi itu satu hakikat. Dengan atribut keilahian yang lengkap seperti itu. Nah, harus dipahami ya, tiga pribadi ini benar-benar ilahi, kekal, berbeda, bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Pada dasarnya Allah tiga pribadi, tiga pusat kesadaran. Tapi Allah Tritunggal punya satu hakikat yang tidak bisa dibagi. Makanya sederhananya seperti ini saudara. Dalam Trinitas ada satu misteri seperti kata Ulangan. Dalam diri Allah itu ada misteri dan dia sendiri tidak dapat dihampiri untuk dapat dipahami. Itu bagian Allah seperti itu. Satu hakikat itu Allah. Jadi harus dipahami ya. Hakikat ini, satu hakikat ini tripribadi. Masing-masing tiga pribadi punya kepemilikan penuh atas kodrat ilahi. Pertanyaan yang terakhir, ya, bagaimana Yesus? Yesus itu Allah. Sementara Yesus sendiri mengutip Ulangan pasal 6 yang mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Ini paling banyak ditanyakan juga, ya. Yang pertama harus sudah belajar Trinitas. Kita sudah belajar. Paling inti ya, paling gampang sederhana, hafalkan ya. Allah itu satu hakikat, tiga pribadi. Pegang itu seperti itu. Nah ingat, ayo kita baca Ulangan 6 ayat yang keempat. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Hakikatnya di sini. Perjanjian baru juga ngusung. Bahkan Tuhan Yesus pun juga mengatakannya persis. Mengulangi ya. Markus 12 ayat 29. 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini bagaimana menyatukan tiga pribadi tapi disebut Esa. Saya suka sekali Ulangan pasal 6 ayat keempat. Kata Esa itu dipakai kata Ibrani namanya Ehad. Ehad itu keesaan
bicara kesatuan. Bukan satu, bahasa Jawa ya, satu ndil. Satu yang absolut. Ehad pertama kali dipakai ketika Allah menciptakan lembaga namanya perkawinan. Nah, Kejadian 2 ayat yang ke-24. Lalu keduanya, suami dan istri, Adam dan Hawa, menjadi esa, satu daging, ehad. Dari sini kita bisa paham, suami istri bukan satu seperti makhluk tunggal absolut, tapi ehad itu satu kesatuan. Nah, kalau pakai kata Ibrani satu absolut, itu dipakai kata Ibrani yakit. Ya, yakit. Tapi tidak pernah dipakai dalam Alkitab. Esa itu dipakai kata yakit. Tapi esa yang dipakai adalah ehad. Tapi Alkitab tetap menegaskan hanya ada satu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita bisa memahami ya, Alkitab tidak mengajarkan hal yang salah, kontradiksi, tidak bertentangan. Yesus sendiri berkata Allah itu esa, ehad, itu bicara kesatuan, bukan singularitas dalam bahasa Inggris ya. Alkitab saja mengajar kepada kita bahwa pribadi Trinitas itu bersatu dalam keilahian. Amin.